mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui salah suatu penerbit tertentu. Penerbit ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal berikut kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut Sang Pustakaan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi kategori tertentu dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku Dari perbincangan bersama Sang Pustakawan, Butut mengetahui dua hal baru, yaitu pertama adalah hal buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitannya ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut Sang Pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5 kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi hingga buku hanya dapat dikategorikan menjadi ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, best pick, minimal rating 4,7, must read, minimal rating 4,5, recommended, minimal rating 4,0, average, minimal rating 3,0, low rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari Sang Pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagian program membaca input yang memberikan keluaran. Perubahan pada input untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple digit. Perhatikan example 1. Inilah example 1-nya. Perubahan pada outputnya, pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas yang dituliskan sesuai dengan perkategorian di atas. Perhatikan example-nya. Ini example-nya. Ini example 1. Ini outputnya. Nanti kalau kita run, ini yang keluar hasilnya. Di example 2 juga, kalau ini yang kita run, ini yang keluar hasilnya. Outputnya juga. Nah, dari sini saya akan membuat programnya. Yang pertama itu kita buka logarithm. Sabar. Pertama kita buat declare. Kita buat string. Kenapa dia string? Karena dia berupa kata-kata. Kita buat seperti di soal cerita tadi yang diseringkan itu ISBN, judul, penulis, penerbit, status buku, kategori, best pick, most read, recommended. Average, low. Nah, di sini dia sudah kita buat stringnya, lalu kita buat lagi declare untuk memasukkan stok. Kita pakai integer karena kita masukkan dia integer. Kita buat stok dan
tahun. Apa itu? Nah, di bawahnya lagi kita buat dia declare, kita buat dia real. Harga buku, margin, rating. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh player saya. Baiklah, maaf. Di sini saya ingin menginputnya dari yang sudah dari declare-nya ini, kita inputkan satu-satu seperti contoh input ISBN, input judul, input penulisnya, seperti itulah. Kita input judul, kita input penulis, kita input penerbitnya, kita input status bukunya. Nah, maaf, setelah penulis ini tadi itu harusnya tahun. Ini urutan inputnya harus sesuai dengan yang studi case tadi. Tahun, penerbit, status buku. Setelah status buku, harga buku. Setelah harga buku, margin. Setelah margin, stok. Kita memang harus menginput ini satu-satu ya guys. Dan terakhir rating. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh peri saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di Visual Code ini kan